Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua bahwa hari ini telah bisa hadir bersama-sama dalam rangka silaturahmi dan sekaligus pertemuan rutin ini diisi dengan sosialisasi mengenai fasilitas kesehatan dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB. Kepada saudara-saudara kita yang pada kesempatan hari ini tidak bisa mengikuti karena sakit, marilah kita doakan semoga mereka semua segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, semoga acara ini akan berjalan lancar dan memperoleh manfaat yang baik untuk kita semua sebagai pensiunan. Masih dalam kondisi COVID, maka pertemuan kita kali ini juga masih dilaksanakan secara virtual. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat dan COVID ini akan segera berakhir dan kita akan kembali ke keadaan normal seperti biasa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum ini saya ingin menyampaikan bahwa rundown acara pada hari ini adalah nanti ada diawali sambutan dari Ketua Umum IKP, kemudian sambutan yang kedua dari Ketua YKP Bank BJB, kemudian sosialisasi fasilitas kesehatan dari YKP, nanti ada diskusi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah dihimpun. Namun apabila ada kelebihan waktu, sangat dimungkinkan para koordinator untuk bertanya secara langsung kepada YKP atas apa yang disampaikan. Kemudian selanjutnya doa dan penutup. Sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, saya ingin sampaikan beberapa hal terkait acara ini. Yang pertama, mohon maaf bahwa pertemuan kali ini kepada Bapak dan Ibu tidak diberikan pengganti kuota karena satu dan lain hal. Kemudian seperti biasa pada saat kita melaksanakan acara virtual seperti ini, mohon Bapak Ibu melakukan rename atau mengganti nama. Yang dari cabang-cabang mohon diberi keterangan cabangnya. Kemudian sekali lagi seperti biasa juga mohon dipastikan di lingkungan Bapak Ibu dalam keadaan kondusif, tidak berisik dan background-nya yang baik. Kemudian pada saatnya host akan mematikan mikrofon semua Bapak Ibu kecuali pada saat nanti tanya jawab. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya sebagai pembuka, yaitu marilah kita ikuti sambutan Ketua Umum IKP Bank BJB. Dengan hormat Bapak UC Kak Suganda, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabiyyu nabiyyu rasul. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati jajaran dari YKP, di sini hadir Bapak Ketua, Pak Apep ya, yang sudah standby dari tadi. Pak Didin Hasaikuddin yang akan memberikan materi dibantu oleh Ibu Yanti yang sudah tidak asing lagi, dulu mantan pemain Beko. Yang saya hormati Bapak-bapak Dewan
Dari awal ya? Tadi ada, Mas. Tadi ada. Baik, mohon maaf nih, ada kesalahan teknis. Yang saya hormati Bapak Dewan Pembina, alhamdulillah hadir di sini. Saya lihat ada Pak Heri Ahmad Buhori. Terima kasih Pak Heri Ahmad Buhori selaku Dewan Pembina. Yang saya hormati Bapak-Bapak Dewan Pengawas, hadir Pak UU Suratman Nurdin dan juga Pak Abdul Rahim. Saihu ya Pak Ocid, Saihu yang memang selalu heboh dan banyak inovasi ya. Kemudian pengurus pusat lengkap, alhamdulillah semuanya ada, dan pengurus komisariat se-Jawa Barat dan Banten. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pertemuan 2 bulanan IKPEN dan berkolaborasi dengan YKP yang kebetulan YKP harus melaksanakan program sosialisasi ini di bulan ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada pagi hari ini sebagaimana dimaklumi bahwa ada program pertemuan 2 bulanan yang kita laksanakan biasanya secara fisik yang dilaksanakan di Bandung Raya. Namun kita masih prihatin dalam masa pandemi COVID-19 ini, nampaknya kelihatan masih belum ada ujung pangkalnya atau belum ada ujungnya. Kapan akan berakhir? Oleh karenanya, kegiatan yang dilaksanakan secara langsung, secara fisik, belum bisa kita laksanakan. Alternatif yang utama, yaitu pertemuan ini diadakan secara virtual. Seperti kegiatan IKPEN selama ini. Yang bisa dilaksanakan adalah secara virtual. Yang fisik, secara fisik belum kita laksanakan. Hadirin hadirat yang berbahagia, sekali lagi ini adalah sejalan dengan sosialisasi program YKP, kita memanfaatkan pertemuan bulanan. Hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan, karena ini adalah bagi kita yang sudah manula, sudah ohir katanya. Kalau menurut Pak Umar itu sudah ohir. Kita banyak dirasakan penyakit. Oleh karenanya memang masalah kesehatan itu harus kita pelihara. Namun kita harus menyadari bahwa memang dana kesehatan di YKP itu ada, tetapi nampaknya perlu penambahan dari mana saja, barangkali apa dari Bank Jabar atau dari lainnya yang sah dan tidak mengikat. Nanti barangkali dijelaskan dari YKP. Idealnya kita ingin bahwa siapa yang sakit bisa dibantu. Bukan saja yang rawat inap, yang selama ini kehendak semua usulan pasti rawat jalan juga dipenuhi. Tapi kita juga harus menyadari sekali lagi bahwa dana kesehatan ini sudah terbatas karena sudah terpakai sejak tahun-tahun lalu, dan penambahan alhamdulillah dari hasil YKP ada penyisihan setiap tahun yang jumlahnya ya lumayan untuk memenuhi kebutuhan pengobatan para pensiunan. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada pimpinan YKP dan seluruh jajarannya yang telah memperhatikan kesehatan para pensiunan ini. Dan kemarin juga sudah dibuat surat atau kartu kesehatan yang lebih baru lagi, karena yang lama sudah juga ada belel ya, sudah kurang bagus. Nah ini sedang dibuat
kartu baru lah, sehingga nanti akan lebih baik lagi dan memberi performan, terutama apabila kita nanti berobat di rumah sakit dengan memperlihatkan kartu itu, insya Allah dilayani, dan barangkali sudah makin banyak rumah sakit yang bekerja sama dengan JKP, dan kartu itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Tapi sayang belum bisa dipakai untuk ATM ya. Lalu ingin kami sampaikan bahwa terakhir dan sampai hari ini kita melakukan pengkinian data. Ini pengkinian data perlu kami jelaskan adalah yang pertama untuk kebutuhan IKPN, karena kita ingin mendapat database yang benar-benar akurat. Siapa anggota IKPN yang sudah menjadi dan terdaftar di kita, di mana alamatnya, ini yang paling penting. Yang kadang-kadang alamatnya ditujukan kepada alamat tertentu, ternyata sudah tidak ada di sana. Nah, sekarang kita update, mudah-mudahan alamat itu baru dan tidak salah, tidak pindah, atau kalaupun pindah sudah ada data yang baru. Kepentingan ini khusus untuk IKPN, dan juga nantinya mungkin JKP memerlukan, karena kita ini lebih lengkap. Lengkap kenapa? Nama, anak, pangkat terakhir, kemudian pekerjaan terakhir, dan seterusnya. Ini akan lebih lengkap. Mudah-mudahan ini akan membantu semua pihak yang memerlukan. Baik itu JKP, Dapen, dan input juga mungkin laporan ke HRD di Bank Jabar. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini dari 740 anggota IKPN pensiunan baru tercatat 500 orang yang sudah mengisi secara lengkap datanya masing-masing. Nah, masih ada yang mendaftar berulang-ulang, masih ada yang belum. Nah, diharapkan sisanya kurang lebih 240 orang pensiunan yang belum mengisi database, harap segera supaya kita bisa mempunyai database yang benar-benar akurat untuk keperluan IKPN dan rekanan lainnya. Kemudian seperti diketahui bahwa beberapa waktu ini dan mungkin selanjutnya itu selalu ada tambahan teman-teman kita yang pensiun. Oleh karenanya kepada rekan-rekan di komisariat ataupun di pusat, kami harapkan kita hunting mereka untuk masuk sebagai anggota IKPN atau KOPEN, Koperasi Pensiunan, supaya memberi manfaat kepada masing-masing pensiunan. Hadirin hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan pengkinian data ini akan segera bisa kita laksanakan secara tuntas dan lancar dalam waktu dekat. Kalau tidak November ya akhir. Kemudian kami ingin himbau kembali bahwa sampai saat ini renovasi rumah teman-teman kita yang belum ada dan mereka sudah sejahtera, alhamdulillah tidak usah diusulkan. Tapi kalau memang ada yang perlu dibantu, tolong kepada para pimpinan komisariat untuk mencari rumah-rumah yang perlu perbaikan. Mungkin ada yang kurang bagus, dapurnya kurang bagus dan seterusnya. Jadi tolong ya kalau ada, sekali lagi, kalau tidak ada berarti kita tidak perlu adanya bedah rumah seperti program setiap tahun yang lalu. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan.
sekali lagi terima kasih kepada YKP yang telah berkenan bergabung dengan kami untuk memberikan atau sosialisasi secara virtual tentang fasilitas kesehatan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang lengkap dan tidak bertanya-tanya lagi kepada kita IKPN, terutama Mami ini yang banyak ditanya, karena sering ditanya bagaimana mengenai kesehatan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terakhir, kami ucapkan selamat kepada Ibu Bapak sekalian. Pada bulan lalu kita sudah mendapatkan manfaat pensiun yang baru. Nah, ini berkat perjuangan kita semua, doa kita semua, sehingga manfaat pensiun ada perbaikan. Khususnya yang strata di bawah, yang kenaikannya lebih tinggi daripada yang lain. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Ucu. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua YKP Bank BJB. Dalam hal ini marilah kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Afep Yulianto. Beliau adalah Ketua 1 YKP. Kami persilahkan Pak Afep. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rosihan Suryadi. Ini kalau saya perhatikan ini banyak sekali nih suhu saya Pak Rosihan. Ini yang saya hormati Pak Uce Kasuganda, kemudian yang saya hormati juga para pengurus IKPN, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, kemudian juga banyak sekali ini senior-senior saya yang kalau saya perhatikan ini Pak Uce, saya tuh belum pernah lihat gitu Pak. Belum pernah lihat karena saya itu adalah angkatan tahun 1989. Jadi mungkin di sini pada saat saya masuk beliau-beliau ini sudah tidak ada di Bank BJB. Saya bangga, saya lihat juga banyak teman-teman ya seangkatan lebih tinggi sedikit ya, ini masih pada sehat Pak, masih pada sehat semua. Dan kami di YKP Bank BJB sendiri juga sering kedatangan rekan-rekan pensiunan. Alhamdulillah pada saat beliau-beliau ini datang ke kami ini dalam kondisi yang cukup baik Pak, cukup baik. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum kami, Pak Toto Susanto. Kebetulan pada hari yang sama, pada jam sama, beliau sedang kedatangan tamu. Jadi sehingga juga hanya menitipkan salam buat semua rekan-rekan pensiunan di Bank BJB. Terima kasih Pak Rosihan, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh panitia kepada kami bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Uce, YKP Bank BJB ini rencananya akan mensosialisasikan mengenai kesehatan. Sosialisasi kesehatan ini untuk rekan-rekan pensiunan yang sudah lama sebenarnya bukan barang baru. Namun ada juga untuk para pensiunan yang baru masuk
mungkin pensiunan tahun 2019 atau pensiunan tahun 2020, ini kelihatannya belum tahu. Makanya kami perlu untuk melakukan sosialisasi kepada teman-teman semua. Baik, sosialisasi apa yang akan saya sampaikan? Yang pertama adalah untuk secara lengkap nanti sosialisasinya akan dilakukan oleh Pak Didin Saifuddin karena dia itu ahli, sudah cukup lama di YKP Bank BJB ini yang sudah terbiasa berhubungan dengan para pemohon bantuan kesehatan. Saya akan sampaikan beberapa poin penting mengenai ketentuan kesehatan ini yang sebenarnya sudah berlaku tanggal 1 November. Ada beberapa perbedaan penting yang harus disampaikan, yang mana sebelumnya ini tidak dilakukan, untuk aturan baru ini kita lakukan. Atau di aturan yang lama ini belum ada, di aturan yang baru ini ada. Sebagai gambaran, saya mau share screen, punten. Pak Endang. Ya, makasih Pak. Ya, siap. Dasar pertimbangan saya atau dasar pertimbangan YKP untuk memberikan informasi kepada teman-teman kita semua adalah sebagai berikut. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa YKP Bank BJB merupakan yayasan yang didirikan oleh pendiri, dalam hal ini Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. Dan alhamdulillah sampai saat ini telah berusia 21 tahun 3 hari. Nah, kalau dibandingkan dengan pendirian yayasan sendiri, yaitu YKK, berarti total ini adalah 31 tahun 3 hari. Kemudian salah satu tujuan didirikannya YKP Bank BJB di bidang sosial adalah mengelola program layanan kesehatan berupa program bantuan kesehatan pensiunan bank. Nah, ini kenapa pensiunan bank? Karena sebelumnya ini di aturan yang lama ini hanya menyangkut pensiunan Bank BJB. Sementara rekan-rekan kita yang di Bank BJBS ini di dalam keturunan itu belum masuk. Kemudian yang ketiga, program tersebut, mohon maaf, yang selama ini beredar di luar ini adalah merupakan fasilitas, seperti fasilitas otomatis, merupakan fasilitas yang bisa diterima oleh para pensiunan Bank BJB dan Bank BJB Syariah. Sebetulnya program ini adalah merupakan hanya bantuan kesehatan untuk rawat inap bagi para pensiunan yang sifatnya tidak mengikat karena keterbatasan dana yang tadi yang tersedia, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ce. Sehingga juga apabila teman-teman pensiunan ini yang memohon atau meminta bantuan kepada YKP Bank BJB, ini karena tadi sifatnya bukan fasilitas, artinya harus ada permohonan. Itu maksudnya. Kemudian perlu diketahui juga bahwa total dana hingga Oktober 2020 yang masih tersedia sebesar kurang lebih 19 miliar. Dikarenakan YKP Bank BJB sejak tahun 2004 tidak menerima sumbangan bantuan kesehatan dari Bank BJB maupun dari pihak lainnya. Jadi dana sebesar 19 miliar ini dari sejak tahun kurang lebih 2004 sampai dengan hari ini relatif stabil, jadi tidak meningkat. Kemudian pertimbangan selanjutnya itu, setelah dilakukan perhitungan
rata-rata selama 3 tahun terakhir, bantuan kesehatan telah diberikan per tahunnya sebesar 2,48 miliar. Dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 186. Atau kalau tadi disampaikan oleh Pak Uce itu bahwa pensiunan itu 860-an lebih. Nah, yang sering menerima bantuan ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir itu hanya 186. Jadi belum semua teman-teman pensiunan ini memanfaatkan bantuan yang kami berikan. Bantuan kesehatan yang telah dikeluarkan untuk tahun 2020 saja sampai dengan bulan Oktober 2020 ini sebesar 1,9 miliar dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 149. Ini kebetulan, ini perlu diketahui, 149 ini kalau dilihat orang per orangnya ini pada umumnya itu orangnya itu saja. Nah ini juga karena mungkin yang lainnya tidak tahu atau yang lainnya belum mengetahui informasi bahwa di YKP Bank BJB ini bisa memberikan bantuan kesehatan pensiunan, maka ini saatnya tepat buat kami menyampaikan sosialisasi bahwa untuk teman-teman yang belum atau yang akan atau yang mau memanfaatkan bantuan, ini kami masih terbuka luas. YKP Bank BJB ini setiap tahunnya selalu mencadangkan sebesar 50% dari surplus sisa hasil usaha. Nah, jadi ini juga saya pernah ada pertanyaan dari Pak Iwan kalau nggak salah, kalau yang saya baca pertanyaan itu, sekaligus juga saya jawab. Usaha-usaha apa sih yang YKP pernah berikan untuk kepada para pensiunan supaya jaminan kesehatan pensiunan itu relatif ada atau merasa tenang. Nah, YKP sendiri sebetulnya dari sisa hasil usaha ini sudah cukup lama, ini sebesar 50% ini diberikan kepada para pensiunan, khusus untuk bantuan kesehatan pensiunan, di luar bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, kalau sisa hasil usaha ini kurang dari 2,5 miliar, ini minimal YKP ini menyisihkan sebesar 2,5 miliar per tahunnya. Kemudian yang selanjutnya, jumlah yang tercatat sebagai penerima bantuan kesehatan pensiunan bank sampai dengan Oktober 2020 adalah sebanyak 878. Ini lebih sedikit jumlahnya itu dibanding dengan para pensiunan Bank BJB keseluruhan. Kenapa? Karena untuk menerima bantuan kesehatan ini ada aturan-aturan tersendiri sehingga juga tidak semua para pensiunan Bank BJB ini kita bisa bantu. Nah, dari 878 ini tadi kurang lebih baru 500 orang yang sudah melakukan updating data dan kami mohon juga dengan segera dapat diselesaikan updating tersebut. Ini saat ini pun juga kebetulan Pak Dindin dan Bu Yanti ini ada nih di acara Zoom meeting ini, juga bisa disampaikan pada mereka. Nah ini tadi yang sudah saya ulas sedikit bahwa penerima bantuan kesehatan yang memohon bantuan kesehatan ini baru mencapai 21%. Baru 21%. Tadi kurang lebih 180 orang ini dibandingkan 878. Artinya pemohon bantuan kesehatan ke kami ini masih relatif rendah. Jadi kami masih siap untuk membantu teman-teman pensiunan yang lainnya. Jangan ragu. Kalaupun misalkan ada juga kan, ya, saya belum punya kartu, tidak ada masalah, tinggal minta. Jadi kami akan terbuka dengan luas. Handphone pun juga nanti ke depan ada call center yang memang akan bisa diberikan untuk para pensiunan. Sementara call center yang ada saat ini hanya berlaku untuk para pegawai aktif.
Nah, tadi kenapa ketentuan bantuan kesehatan pensiunan ini harus dirubah? Nah, perubahannya ini ya tadi karena pertimbangannya itu penerima bantuan kesehatan pensiunan itu masih relatif sedikit. Jadi kami berharap dana yang ada di kami ini memang dimanfaatkan sedemikian rupa secara optimal. Perubahan ketentuan yang terjadi dari aturan sebelumnya ini ada beberapa. Satu, mantan pegawai Bank BJB yang terkena spin-off ke Bank BJB Syariah ini belum diatur di dalam ketentuan yang lama. Jadi kami dengan tegas menyampaikan bahwa mantan pegawai Bank BJB yang terkena spin-off yaitu pada tahun 2010 ini bisa diberikan bantuan seperti itu. Kalau mengacu kepada ketentuan lama, kalau seseorang ini contoh misalkan Pak Didi yang dari Bank BJB Syariah, karena aturan itu tidak ada, sebetulnya pada saat beliau saat itu misalkan mengajukan permohonan bantuan, kita tidak bisa berikan. Jadi dengan adanya ketegasan ketentuan ini, mantan pegawai Bank BJB yang terkena spin-off ke Bank BJB Syariah ini bisa kita bantu. Kemudian juga ketentuan yang lainnya yang berubah yaitu tidak ada perbedaan pensiun dipercepat karena PPDS dan resign. Ini sehubungan dengan ada satu masukan atau ada satu protes waktu itu dari Pak Margi yang saya ingat tahun lalu, tahun 2019, Pak Margi menyampaikan bahwa saya kalau tahu aturan di YKP ini diberikan bantuan kesehatan pensiunan, nah saya tidak akan resign, tapi saya nunggu aja PPDS 2 tahun lagi, kan seperti itu. Nah ini Pak Margi usulan Bapak saat itu sudah kita adopt seperti itu. Kemudian, nah ini untuk perluasan pelayanan, sebelumnya pegawai tetap yang diangkat sampai dengan Desember 2004 kita ubah menjadi 2007, termasuk istri dan semua anaknya yang tercatat di bank. Jadi tidak lagi anaknya itu maksimal 3. Saat ini pokoknya kalau anaknya pada saat sebelum pensiun itu ada 8 kita catat. 8 kita catat dengan catatan berusia maksimal 25 tahun dan belum menikah. Apabila anak ke-1 kemudian lewat 25 tahun, ini anak yang ke-4 bisa masuk. Kemudian yang kedua naik lagi, misalkan anak ke-5 bisa masuk, dan seterusnya. Jadi saat ini tuh kita tidak membatasi anak hanya 3. Tapi anak yang sudah tercatat pada saat sebelum pensiun. Kalau pada saat sudah pensiun mempunyai anak kembali, nah itu mohon maaf belum bisa diadopt. Kemudian ini ada satu tindakan atau satu perawatan yang biasanya dilakukan oleh pasien yang datang ke rumah sakit. Ini tapi dia tidak perlu nginap. Nah, ini ada one day surgery dan atau perawatan yang tidak perlu nginap. Itu bisa kita kategorikan sebagai rawat inap. Sebagai contoh, mungkin kalau bingung, kalau misalkan ada bedah gigi nih. Bedah gigi relatif sebetulnya ini tidak perlu nginep karena dilakukan hanya beberapa jam. Nah, kita sekarang itu bisa cover seperti itu. Atau kalau misalkan bukan migrain ya, kepala pusing yang vertigo. Nah, vertigo yang sangat dahsyat ini kita bisa bantu saat ini. Vertigo sebetulnya ini hanya memerlukan waktu beberapa jam di rumah sakit, dikasih obat, selesai. Nah,
Itu sebetulnya kalau yang sebelumnya ini kategorinya adalah rawat jalan. Nah, untuk saat ini sudah bisa kita cover. Kemudian, biasanya kalau setelah kita ada di rumah sakit, ini baik sebelum ke rumah sakit, ini kan ada konsultasi dulu. Ya. Nah, 30 hari sebelum tindakan rawat inap dan 30 hari setelah tindakan rawat inap, ini kita bisa cover saat ini. Seperti itu, contoh mungkin punten Pak Uce, saya kasih contoh waktu Bapak dioperasi. Nah, kemudian juga apa namanya tuh ada ada harus rawat jalan untuk di proses lebih lanjut. Nah, kita saat ini ditegaskan ini bisa di cover seperti itu. Tapi 1 bulan ya. Maksimal 1 bulan, Pak. Maksimal 1 bulan. Maksimal 1 bulan. Stres di kita. Itu, Pak. Jadi kategorinya ini memang pre and post ini sesuai dengan best practice bidang kesehatan. Kemudian saya sangat memahami sekali bahwa di aturan sebelumnya vitamin ini dikategorikan tidak di-cover. Tapi di yang aturan baru vitamin ini apalagi saat ini sangat diperlukan buat para usia 45 ke atas ini sangat diperlukan sekali. Makanya vitamin ini sekarang kita bisa cover. Kecuali ada beberapa tindakan yang sebelumnya yang sudah tahu bahwa seperti contoh cangkok organ ataupun misalkan pakai tisu, pakai sandal di rumah sakit, nah itu masih tidak kita cover. Kemudian yang perlu ditegaskan ini adalah ini di cover selama memenuhi ketentuan. Contoh kan biasanya pada saat keluar dari rumah sakit itu kan ada biaya administrasi sekitar 150 atau 200. Nah, yang sebelumnya ini tidak ditegaskan, makanya untuk saat ini ditegaskan ini bisa semuanya di cover. Kecuali ada beberapa nanti yang Pak Dindin sampaikan mana-mana saja yang tidak bisa di cover. Kemudian, nah ini yang perbedaan yang cukup mendasar. Besarnya bantuan kesehatan secara berjenjang diukur dari masa kerja di bank dan jabatan atau pangkat atau grade. Kenapa saat ini saya sampaikan grade? Mungkin untuk teman-teman pensiunan yang cukup lama ini tidak dikenal grade. Tapi saya mengantisipasi yaitu angkatan 2007. Nah, atau sebelumnya ini sudah menggunakan grade. Seperti itu. Jadi nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Dindin ya. Kemudian untuk perubahan yang lainnya lagi, untuk pegawai yang berhenti bekerja karena meninggal dunia dan cacat tetap seumur hidup, istri dan atau anak yang tercatat di bank langsung mendapatkan dana program bantuan kesehatan sebesar 100% tanpa memperhatikan masa kerja pegawai. Seperti itu. Jadi otomatis kalau misalkan seorang pegawai Bank BJB ini meninggal dunia, masa kerja ini tidak diperhatikan. Langsung istri dan anak-anak itu memperoleh bantuan kesehatan pensiunan. Dan satu mungkin yang permohonan maaf saya yang perlu disampaikan bahwa di aturan yang baru ini ada penegasan bahwa pegawai yang diberhentikan karena ada permasalahan dengan bank, kita masih bisa bantu. Kita masih bisa bantu kesehatan pensiunnya dengan minimal usia pada saat berhenti itu 45 tahun. Jadi kalau terjadi sesuatu permasalahan, kemudian keluar usianya di bawah 45, kita belum bisa bantu. Seperti itu. Jadi 45 tahun ke atas kita bisa bantu. Nah, JKP ini masih menghargai masa kerja Anda di Bank BJB.
Jadi kita tidak melihat permasalahan yang bersangkutan dengan Bank BJB sebetulnya. Jadi masih menghargai kiprah teman-teman yang terkena permasalahan tersebut di Bank BJB. Dan ini mungkin yang terakhir, karena sifat dari program bantuan kesehatan pensiunan bank ini berupa bantuan atau bukan fasilitas, YKP Bank BJB hanya memberikan bantuan kepada pensiunan yang meminta bantuan. Karena ini kenapa kami tegaskan bahwa ada selentingan yang pernah saya dengar, beliau ini kebetulan ada terkena permasalahan, namun merasa tidak terbantu. Padahal yang bersangkutan tidak pernah meminta. Nah, makanya kami tegaskan bahwa mintalah pada kami gitu. Insya Allah kami bantu. Seperti itu. Nah, ini terakhir. Bukti pensiunan meminta adalah adanya surat permohonan bantuan kesehatan. Kami tahu Anda butuh bantuan berdasarkan surat. Seperti itu. Kalaupun surat itu kan tidak secara praktek ya, tidak harus selalu mengisi surat permohonan bantuan kesehatan dulu. Yang paling penting ini kan hanya proses administrasi. Jadi bisa didahulukan tindakan baru minta bantuan. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Nah, ini sebetulnya untuk khususkan sebetulnya untuk yang belum menerima kartu kesehatan pensiun yang baru. Nah, kebetulan tadi kartu kesehatan pensiun ini sudah kita cetak baru selesai sebanyak 486, sisanya sedang diproses 100 kartu, dan sisanya ini yang dari 878 dikurangi 486 dikurangi 100, ini yang belum updating data. Jadi kami mohon secepatnya kepada teman-teman pensiunan ini yang belum melakukan updating data untuk segera dilakukan updating pada kami. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rusihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Apep Yulianto. Banyak sekali kabar gembiranya untuk kami semua. Selanjutnya akan kita ikuti acara sosialisasi atau penjelasan mengenai fasilitas kesehatan yang berlaku saat ini. Untuk itu kepada Pak Dindin dan Bu Yanti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua IKPN Bank BJB Bapak Ucil Karna Suganda. Yang kami hormati jajaran pengurus IKPN Bank BJB Pak Endang Rohiyat, Pak Rasihan, Pak Tahsin Effendi, Pak Cahya, Bu Nina, dan pengurus pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang kami banggakan para senior kami yang telah selesai melaksanakan tugas di Bank BJB, semoga berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana pandemi COVID-19 yang tidak mengurangi rasa hormat. Pertemuannya dilakukan secara webinar. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Dimin Ahmad Saifuddin mewakili YKP Bank BJB akan mensosialisasikan program bantuan kesehatan bank yang selama ini sudah berlanjut, namun ada sedikit perubahan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Baiklah, akan saya sampaikan perubahan mendasar tentang perubahan pedoman Bankes pensiunan bank.
sosialisasi program bantuan kesehatan pensiunan bank. Atas. Atau kesehatan atau dipijit atas saja. Ya diklik aja. Oh, ya. Share. Sosialisasi program bantuan kesehatan pensiunan bank. Pengertian. Bank sebelumnya, bank di sini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (TBK) dengan kolim Bank BJB dan juga Bank Jabar Banten Syariah dan kolim Bank BJB Syariah. Sebelumnya Bank BJB Syariah belum termasuk ke dalam pedoman Bankes pensiunan ini. Penerima adalah mantan direksi Bank BJB dan mantan pegawai Bank BJB serta Bank BJB Syariah beserta anak dan istri yang masih memiliki tanggungan yang terdaftar di bank. Sama dengan yang di atas bahwa mantan pegawai Bank BJB Syariah sebelum yang melakukan spin off belum masuk ke dalam pedoman sebelumnya. Lalu juga anak, di sini kita sudah sampaikan tadi bahwa anak ada perubahan dari yang sebelumnya, yang dulu itu hanya dan seterusnya dapat menggantikan atau dapat menerima bantuan tersebut bila mana ada 1 sampai 3 orang anak tersebut yang sudah tidak memenuhi lagi ketentuannya. Seperti itu, Pak. Dan juga program bantuan kesehatan pensiunan. Iya, Pak. Program bantuan kesehatan pensiunan adalah merupakan fasilitas seperti yang telah kita tadi sampaikan, namun merupakan bantuan yang dapat diterima oleh bapak-bapak, ibu-ibu para pensiunan Bank BJB dan Bank BJBS. Lalu rawat inap di sini termasuk biaya administrasi yang dapat diterima penggantian oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Sementara itu juga ada ODS yang sebelumnya tidak kita cover di ketentuan lama, sekarang kita cover di ketentuan baru ini, yang mana ODS ini merupakan pembedahan ringan di rumah sakit yang tidak memerlukan banyak hari Pak untuk dirawat Pak. Itu cukup sampai 24 jam. Seperti misalnya yang telah tadi dijelaskan Pak, seperti ada ortodonti Pak, cabut gigi dengan melalui bedah Pak, yang biasanya suka di dalam tuh Pak, yang gusi. Terus juga ada pengangkatan kutil Pak di sini, mohon maaf Pak. Mohon maaf. Seperti itu Pak, contoh-contohnya Pak, seperti itu. Dan juga ada ODC Pak, di sini ODC itu one day care, yang mana perawatan tersebut tidak memerlukan juga rawat inap yang berhari-hari Pak, cukup kurang lebih sampai 24 jam Pak. Ini itu biasanya untuk merawat seperti sakit kepala berat Pak, vertigo Pak, seperti itu Pak. Ataupun misalnya ada gangguan cairan Pak di perut Pak, gangguan perut biasanya Pak, seperti mah atau apa Pak yang memerlukan tidak banyak hari itu Pak. Dan juga ada ini Pak, di sini kita ada pre dan post tindakan Pak. Pre tindakan itu adalah di mana 30 hari sebelum kita akan ditindaklanjuti di opname atau di operasi Pak, kita sekarang sudah dapat ditanggung Pak, maksimal 30 hari sebelum itu Pak.
Jadi misalnya kita punya keluhan nih, kita konsultasi ke dokter, lalu oleh dokter itu kita diminta untuk dirawat misalnya Pak. Nah, pada saat itu kita sudah bisa mengajukan permohonan penggantian Pak. Sampai nanti dirawatnya itu Pak, seperti itu. Itu pula dengan pos tindakan Pak, 30 hari setelahnya Pak. Yang mana kita setelah dirawat di rumah sakit Pak, lalu kita keluar, biasanya kan suka ada itu Pak, kontrol Pak ya, seperti itu. Nah itu sekarang alhamdulillah bisa kita cover Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua Pak. Lalu di sini kita ada biaya-biaya total yang tidak dapat kita tanggung Pak. Sebagaimana dipaparkan di sini Pak, ada 8 poin kurang lebih Pak. Salah satunya yang terbaru yang dalam ketentuan lama ini tidak ada Pak, ada penggantian vitamin Pak. Vitamin ini alhamdulillah dalam ketentuan baru ini bisa kita cover Pak, sesuai dengan rekomendasi dari dokter Pak. Karena mengingat usia-usia muda kita Pak, perlu vitamin Pak. Lebih seperti itu Pak. Dan juga ini Pak ada misalnya Pak ada pengobatan alternatif Pak seperti pijat urut atau sinse Pak, kan sudah mulai masuk ya kalau saya nggak salah di Boromius itu udah ada Pak. Nah itu Pak bisa kita cover Pak dengan sesuai dengan rekomendasi dari dokter tersebut dan ada di rumah sakit tersebut Pak si itunya Pak terapisnya gitu Pak, seperti itu Pak. Ya. Betul Pak seperti itu. Dan juga di sini cangkok organ tubuh Pak. Seperti misalnya cangkok organ tubuh ini Pak ada operasi pengganti luka bakar ringan biasanya Pak, yang biasanya mencangkok dari bagian tubuh lain di kita Pak, bisa dari kulit paha Pak, untuk mengganti operasi di lengan Pak yang terbakar, itu mungkin tidak bisa dulu kami cover Pak. Di sini kita tampilkan juga Pak perbedaan dari ketentuan lama dan ketentuan baru Pak yang saat ini Pak. Dan juga ini adalah salah satunya menjawab pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada kami Pak pada awal tahun 2019 nih Pak ya. Seperti sebenarnya yang di poin 1 ini Pak ada direksi sebelumnya direksi Bank BJB ini masih masuk juga di kita Pak di ketentuan yang lama. Yang poin 2 Pak yang kabar gembira juga buat kita semua Pak. Dulu itu yang kita cover itu sampai dengan pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap sampai dengan 31 Desember 2004. Dalam ketentuan baru ini untuk pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap sampai dengan 31 Desember 2007 alhamdulillah bisa kita cover Pak. Seperti itu Pak. Yang mana sebelumnya kita tidak bisa mengcovernya seperti itu Pak. Dan juga untuk anak Pak yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, anak ada perubahan Pak dari yang awalnya 3 orang anak tok, sekarang anak 4 dan seterusnya bisa mendapatkan fasilitas bila mana 3 orang anak tersebut sudah ada yang tidak sesuai dengan ketentuannya ya. Seperti itu Pak. Kan anak yang tercatat di Bank BJB ya Pak. Gitu Pak. Gitu Pak. Dan juga ada itu Pak yang di sebelumnya klausal ini tidak ada Pak, sekarang dimasukkan Pak pensiun normal, pensiun dipercepat dan cacat Pak. Seperti itu Pak. Di sini Pak ada ini Pak persyaratan-persyaratan yang perlu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ketahui, misalnya untuk yang baru ini Pak, untuk mendapatkan program bantuan kesehatan ini, sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa ini merupakan bantuan Pak, jadi ada permohonan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, nanti kita bisa proses Pak, dengan nanti dilengkapi dengan seperti ini Pak, KTP Pak, dan juga kartu keluarga, setelah keputusan pemberhentian dari Bank BJB, pas foto ukuran 2x3, Pak, seperti itu, Pak. Dan juga penerima bantuannya akan berakhir, Pak, bila mana yang tadi disebutkan pada poin 4 di bawah ini, Pak, ada 4, Pak, seperti itu.
Ini Pak, pembagian dari tabel ini Bapak-bapak, Ibu-ibu kami jabarkan beberapa kolom. Yang mana di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu ada sesuatu yang baru yaitu grade dan corporate title, Pak. Grade dan corporate title. Namun tak perlu khawatir karena ini aturan baru dari Bank BJB. Sebagaimana kita ketahui Pak bahwa meskipun ada yang baru Pak, grade dan corporate title, Bapak-bapak perlu mengetahui saja jabatan terakhir Bapak-bapak pada saat itu, Pak. Pada saat itu terakhir Bapak pensiun, nanti kita akan disesuaikan Pak, sesuai dengan apa yang ada di dalam tabel ini Pak. Misalkan dulu kita mengenal PLK 1 Pak, PLK 2, PLK 3, dan seterusnya Pak. Dan untuk saat ini kita disesuaikan Pak, misalnya PLK 1 sama masuknya nanti ke grade 1 Pak, PLK 4 ke grade 1 sampai 5, PPI grade pemimpin seksi dari grade 9 sampai 12. Ketentuan ini sama dengan apa yang ada di Bank BJB Pak, seperti itu Pak. Ini kolom ini grade Pak, yang 20 ini Pak. Ini direksi ke bawah itu jabatan Pak. Yang ini Pak, yang direksi SVP, SVP ini merupakan corporate title Pak dari itu, Pak. Dan juga sebagaimana diketahui bahwa untuk pegawai yang mendapatkan secara tidak TDH Pak akan mendapatkan penggantian Pak sebesar 25% dari besaran bantuan sebagai di sini Pak, dana bantuan kesehatan ini Pak berlaku selama 1 tahun dan tidak dapat diakumulasikan untuk tahun yang akan datang Pak, meskipun si dana tersebut tidak dipergunakan Pak. Dan juga ini program-program ini Pak untuk itu ada masa kerja 5 sampai dengan 15 tahun Pak, 75% dari besaran bantuan yang diberikan Pak. Lalu yang dari 15 sampai 25 tahun Pak sebesar 85%. Untuk yang masa kerjanya lebih dari 25 tahun itu mendapatkan bantuan sebesar 100%. Ini Pak prosedur pelaksanaan dari rembes Pak, pengajuan rembes kepada Bank BJB Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu cukup melengkapi surat permohonan penggantian biaya rawat inap, dilengkapi dengan bukti pembayaran kwitansi asli yang dari rumah sakit yang merawat, dan juga yang bila mana menggunakan asuransi Pak ataupun BPJS bisa diklaim Pak ke kita yang kekurangannya itu Pak. Tapi dilengkapi dengan surat keterangan COB Pak dari penyelenggara itu Pak. Nanti dilengkapi dengan surat permohonan, nanti kita klaim cover ke kita, nanti kita akan ditransfer melalui rekening bapak-bapak masing-masing. Seperti itu Pak. Lalu juga ada ini Pak, ini untuk proses permintaan surat jaminan Pak. Dari pihak rumah sakit atau penerima bantuan bisa mengajukan permohonan surat jaminan kepada kami Pak. Lalu nanti kami akan memberikan jaminan tersebut langsung ke pihak rumah sakit. Atau mungkin juga ada yang biasanya dari penerima bantuan langsung datang ke kantor Pak. Langsung kita diberikan Pak, seperti itu Pak. Mungkin sekian Pak pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Pak, seperti itu. Bu Yanti, mana Bu Yanti? Ya, mas.
Baik, terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Dindin sudah menjelaskan banyak hal, dan sekarang saatnya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu dari semua cabang dari komisariat yang sudah disampaikan melalui kami beberapa waktu yang lalu. Untuk itu kami silakan Ibu Yanti. Ya, Yanti saya. Kami tampilan. Ada di unmute, harus di mute. Namina Dina itu disebutkan Yanti atau itu Yanti. Tampilan Yanti gitu. Atau Samsung. Ya, kang di unmute, di mute. Nanti tampilan yang tinggi juga, yang itu. Nggak muncul nama Yanti. Mohon di sana. Samsung sana ya. Galaxy. Ada. Galaxy yang berapa? Galaxy apa? J Pro. J Pro ya. J Pro. Video saya. Terima kasih Pak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Uce, Bapak Agus, Bapak Indang, Bapak Rosian, Bapak jajarannya, yang kami hormati Bapak Afef. Terima kasih dalam kesempatan ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin mungkin sudah dikirimkan. Begini. Atas. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Kemarin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sekitar 17 orang dan akan kami jawab semuanya. Di antaranya ada Bapak Juhedi dari Subang. Pertanyaan dan usulannya, fasilitas kesehatan bukan hanya harus dirawat, tapi diharapkan bisa untuk pengobatan non-rawat. Di luar check up, mata, THT, dan penyakit ringan lainnya. Pertanyaan dan jawabannya akan dikaji lebih lanjut. Ini sangat bagus sekali. Yang kedua, khusus untuk Kabupaten Sumbang,
khusus di ibu kota kabupaten, tolong dijalin kerjasama dengan rumah sakit yang ada RSUD Cilereng dan rumah sakit PTP 8 Subang, sehingga bisa memudahkan para pensiunan apabila berobat atau dirawat. PKS sedang dalam proses, sudah dikonfirmasi dengan pihak RSUD, seandainya ada pensiunan yang rawat inap, untuk sekarang walaupun PKS sedang dalam proses, bisa dilakukan rawat inap. Yang ketiga, minta daftar rumah sakit yang sudah bekerja sama dikirim ke cabang-cabang. Boleh nanti diinformasikan dan bisa dilihat di website kami. Yang kedua ada Ibu Tina Rusiani dari Purwakarta. Pertanyaannya dan usulannya, perbanyak kerjasama dengan rumah sakit, akan ditindaklanjuti masukannya. BPJS minta diikut sertakan kelasnya, kelas 1 dan dipotong dari gaji. Kalau itu mungkin harus ada koordinasi dengan pihak Dapen, karena menyangkut ke gaji itu ya. Tunjangan kesehatan anak apabila anak ketiga telah keluar, dapat diganti ke anak keempat dan berlaku terus kepada anak berikutnya. Itu kan udah dijawab ya sama Pak Jundin. Sudah diatur dalam ketentuan yang baru sekarang. Sampai ke-12. Sampai ke-12. Istri pertama, pertanyaan keempat, istri pertama meninggal misalkan, apakah istri yang kedua secara otomatis mendapatkan tunjangan kesehatan? Jawaban kami inginnya demikian. Namun kami lebih memperhatikan terhadap istri yang pensiunan sebelum pegawai tersebut berhenti bekerja. Gitu. Betul. Dan yang kelima, mohon suami dapat diikut sertakan dalam program kesehatan YKP. Kalau untuk suami mungkin sedang kami dikaji dulu dikaji ulang ya. Nomor 6, program kesehatan YKP ditambah dengan adanya rawat jalan. Untuk sementara tadi udah dijawab juga sama Pak Dindin. Untuk sementara rawat jalan yang berlaku adalah pre dan post tindakan rawat inap maksimal 30 hari sebelum atau sesudah tindakan. Yang ketiga ada Bapak Miharja dari Kabupaten Bandung. Untuk pensiunan kami mohon ada penggantian jaminan untuk berobat jalan, dan apabila tidak mohon uang pagu jaminannya yang dianggarkan setiap tahun. Dibagi misalnya 20% untuk biaya berobat jalan dan 80% opname. Itu dapat dipertimbangkan dan akan melihat juga keuangan dan anggaran bantuan kesehatannya, Pak. Masukan yang bagus akan kami perhatikan. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Yang kedua, ada anggota perempuan yang suaminya tidak masuk ke dalam kartu jaminan kesehatan, sedangkan kerja suaminya wirausaha kecil-kecilan. Mohon tanggapannya. Sampai saat ini memang yang di cover hanya mantan pensiunannya aja gitu ya Pak, mantan pegawai perempuannya saja, suaminya belum dapat bantuan kesehatan. Yang keempat ada Pak Dayat Hidayat Sumedang. Di Sumedang hanya ada 2 rumah sakit, yaitu RSUD Sumedang dan Rumah Sakit Pakuwon, yang telah menjalin kerjasama dengan YKP hanya Rumah Sakit Pakuwon. Kalau yang untuk RSUD Sumedang mau diusahakan dan kita mau ada upaya juga untuk menembus MOU bersama Rumah Sakit Sumedang. Yang kedua, apakah dimungkinkan kerjasama dengan RSUD Sumedang? Yes, sedang dalam proses negosiasi, Pak. Yang ketiga, bila pasien masuk rumah sakit, apakah perlu menelepon dulu yang meyakinkan pasien sebagai pengguna fasilitas rawat inap dari YKP? Untuk di rumah sakit sudah ada kerjasama dan telah terpasang program Bankes pensiunan, tidak diperlukan telepon. Yang kelima ada Bapak Momon Susmono. Pertanyaannya, besarnya plafon kesehatan berdasarkan jabatan terakhir.
Ya, itu disesuaikan dengan jabatan atau grade tertinggi dengan syarat bukti SK atau penunjang yang lainnya dapat diinformasikan atau dikirimkan ke YKP. Yang kedua, kalau pensiunan apakah istri dan anaknya masih bisa dapat dijamin kesehatan dari YKP? Bisa selama memenuhi ketentuannya bisa. Adakah penggantian biaya kacamata? Untuk sementara belum ada. Belum dapat diganti ya untuk kacamata. Ada Pak Didi Muwardi, fasilitas kesehatan yang disediakan oleh YKP apakah hanya untuk rawat inap ataukah termasuk juga rawat jalan? Tadi udah dijawab juga ya yang itu, hanya pre dan pos tindakan maksimal 30 hari sebelum dan sesudah. Kalau termasuk juga rawat jalan, apa saja yang di-cover, misalkan gigi, THT seperti saat masih aktif. Itu mohon maaf, kami belum dapat menggantinya. Ada pertanyaan lagi, bagaimana proses sistem penyelesaian dengan rumah sakitnya? Apakah seperti halnya BPJS asuransi ataukah sistem rembes? Kalau sistem rembes, kemana harus kami ajukan? Berapa lama? Dan siapa kontak person yang menanganinya? Ini bisa, kalau rembes bisa dikirim ke alamat YKP Bank BJB dan bisa menghubungi saudara saya sendiri juga Bapak Dindin. Kontak personnya mungkin nanti akan saya share gitu ya ke. Kalau seperti asuransi BPJS rumah sakit mana saja yang sudah bekerja sama itu bisa dilihat di website www.ykpbankbjb.or.id. Apakah fasilitas dan prosesnya lebih baik dan lebih memudahkan dibandingkan BPJS? Mengingat sebagian pensiun juga adalah peserta BPJS yang tentunya terbebani dengan iuran. Kalau ternyata lebih baik, mungkin tidak perlu lagi menjadi peserta BPJS. Baik atau mudah yang merasakan adalah para pensiunan yang telah menerima bantuan kesehatan pensiunan. Apakah anggota pensiunan melakukan upgrade kalau rumah sakit dan di-cover BPJS? Apakah kekurangan karena naik kelas dapat di-cover oleh YKP dan apa sebagai bukti untuk pengajuan penggantiannya? Mengingat bukti asli sudah digunakan ke BPJS. Bisa selama kelas ruangan atau kamar masuk ke dalam ketentuan atau masuk ke dalam limit yang ada di YKP. Sesuai dengan jabatan dan grade masing-masing, dengan catatan penggantian tersebut maksimal 25% dari bantuan kesehatan per tahun masing-masing penerima bantuan. Sistemnya sama seperti asuransi kesehatan, bukan dengan sistem reimburse, sehingga yang sakit tidak perlu mencari dana terlebih dahulu untuk biaya pengobatan tersebut. Bisa sistem kami, sistem reimburse di YKP masih ada sih. Pertanyaan lagi, yang di-cover tidak terbatas hanya rawat inap, tapi juga rawat jalan. Tadi sudah dijawab oleh Bapak Dindinnya itu, sama. Di setiap daerah terdapat rumah sakit yang bekerja sama sehingga harus jauh-jauh, tidak harus jauh-jauh ke daerah lain untuk berobat. Kalau untuk MOU nanti akan ditindaklanjuti. YKP menyediakan kontak person. Oh, tadi udah ya, kalau yang itu udah sama. Ada pertanyaan lagi, setiap pensiunan agar segera diberikan kartu fasilitas kesehatan. Sudah siap sebenarnya kartunya, udah dalam proses pengiriman. Ada Bapak Aten, pertanyaannya, perbanyak kerjasama dengan rumah sakit. Bisa Pak, nanti ditindaklanjuti kalau untuk MOU dengan rumah sakit. Yang kedua, adakan juga penggantian rawat jalan. Oh sudah itu ya, itu udah sama. Banyak beberapa pertanyaan yang sama. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan mempercepatnya Pak. Kalau boleh pelafon biaya yang biaya rawat dinaikkan.
Oh, dalam ketentuan baru sudah disesuaikan dengan jabatan dan masa kerjanya masing-masing. Kalau untuk suami pensiun, karyawati dapat fasilitas biaya rawat. Oh, yang suami tadi udah itu akan ditindaklanjuti ya Pak ya. Ada pertanyaan dari Bapak Abdul Haris Maksum, nama pada kartu agar menjadi kartu kesehatan pensiunan. Di kartu lama namanya Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Jabar Banten. Dari Bekasi sudah hampir 2 bulan mengajukan pembuatan kartu. Ini yang untuk Bapak Abdul Haris Maksum sih memang udah dicetak ya Pak ya, tinggal nunggu dikirim saja. Iya, karena dalam pembuatan memang memakan waktu cukup lama. Kami mohon maaf ya Pak sebelumnya, tapi insya Allah nanti akan dikirimkan secepatnya. Kalau untuk rumah sakit nanti akan ditindaklanjuti. Yang ditanggung tidak hanya rawat inap, tadi sudah dijawab juga. Apabila anak ke-1 sudah lepas tanggungan, maka anak ke-4 dapat, itu sudah dijawab juga. Suami agar ikut sudah, agar dibuat buku saku. Saat ini kami mensosialisasikan ketentuan melalui sarana internet dan media sosial. Ada penggantian kacamata, itu mohon maaf. Rumah sakit swasta bebas sesuai kelas. Bebas, namun penggantian kamar disesuaikan dengan besaran kamar masing-masing mantan pegawai. Kemudahan naik kelas rawat inap bagi yang mau bayar biaya tambahan. Bisa dan bayarlah selisih kamarnya saja di rumah sakit. Kalau BPJS untuk pensiun tahun ini berencana mengalihkan bantuan kesehatan BPJS. Namun melihat premi dan pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS kurang memadai, akhirnya BPJS untuk pensiunan dibatalkan. Agar YKP bisa bekerja sama dengan asuransi. Oh, kami sedang menjajaki hal-hal apa saja yang bisa dikerjasamakan. Ada dari dari Ibu Aceh ya, Ibu Aceh. Ya, kartu YKP berlaku untuk rawat jalan dan rawat inap. Hanya untuk rawat inap saja. Apakah kartu YKP yang lama masih berlaku terus atau harus diganti karena diantaranya ada yang satu kartu include dengan atas nama anaknya yang masih dalam tanggungan. Selama kartu baru belum didapat, maka bisa menggunakan kartu yang lama. Mohon disusun kembali daftar rumah sakit. Oh, itu bisa dilihat di web ya, Bu ya. Dari Kuningan, apakah setiap Purna Bakti Bank BJB secara otomatis akan menjadi anggota YKP? YKP Bank BJB adalah organisasi kesejahteraan pegawai dan tidak mempunyai anggota ataupun peserta yang tujuannya akan ditindaklanjuti. Kewajiban hak. Oh, itu mah udah. Apakah fasilitas kesehatan yang akan diberikan itu dalam bentuk tunjangan berupa uang yang dikreditkan ke rekening para pensiunan atau fasilitas kesehatan seperti fasilitas rawat inap dan atau rawat jalan? YKP Bank BJB memberikan fasilitas kesehatan yang ada di YKP, memberikan bantuan, bukan fasilitas, memberikan bantuan kesehatan untuk pensiunan dan tanggungannya. Usulan bantuan kesehatan agar lebih praktis dan bisa dengan langsung dengan cepat dimanfaatkan, hendaknya berupa uang tunai. Untuk biaya pengobatan bulanan, dokter dan resep obat sebesar misalkan 1 juta per orang. Bantuan kesehatan yang diberikan baru berupa rawat inap dan rawat jalan untuk pre dan pro tindakan. Mohon maaf. Dari Ciamis bisa rawat jalan di dokter umum klinik yang ditujukan oleh YKP. Sama ya, itu udah ya.
tinta pada kartu kesehatan cepat pudar katanya. Aduh, ya. Insya Allah yang sekarang lebih baik dan lebih bagus. Amin. Terima kasih masukannya. Ibu Neneng Tangerang. Mohon agar suami dapat dimasukkan. Oh itu udah ya. Agar kerjasama dengan rumah sakit sudah. Program kesehatan agar ditambah dengan rawat jalan termasuk udah itu. Bagi yang memerlukan agar diberikan vaksin COVID-19 dengan biaya ditanggung oleh YKP. Akan menjadi pertimbangan mungkin itu ya Pak. Kalau diusulkan ke Pangdam. Standar harga kamar kelas disesuaikan dengan kondisi sekarang. Diterima masukannya dengan tetap melihat anggaran bantuan kesehatan. Tadi ada pertanyaan juga dari Bapak Margi ya, pegawai yang mengundurkan diri itu sudah dijelaskan juga ya. Jadi alhamdulillah untuk Bapak Margi sudah dirubah dan diatur dalam ketentuan baru, jadi bisa ya Pak Margi ya. Alhamdulillah. Bapak Iwan Abdurrahim, apa upaya YKP untuk menambah dana pengobatan khususnya rawat inap? Tadi sudah dipaparkan juga oleh Bapak Apep untuk Bapak Iwan ya. Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini kami memperoleh fee dari layanan kesehatan pegawai aktif. Kami melayani tes rapid juga Pak, suntik vitamin, pemeriksaan para nasabah pensiunan juga, dan membuat anak perusahaan baru di luar Ardeko. Di samping kami telah atau sedang mengupayakan investasi di pasar modal, dan ke depan akan dibuat klinik utama untuk umum. Upayanya seperti itu. Rencana kerjasama dengan BPJS jadi atau tidak, udah dijawab mungkin tadi ya, tidak jadi. Apabila rawat inap, pensiunan sudah habis limitnya, bisa menggunakan jatah tahun yang akan datang dengan catatan tahun depan yang bersangkutan tidak dijamin lagi atau sesuai sisanya. Itu mungkin tidak bisa ya. Tidak bisa. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon disosialisasikan tempat pemakaman di Cicalengka, khususnya bagi pensiunan yang berdomisili di Bandung Raya. Siapa masukannya? Diterima ya Pak ya masukannya. Ada Ibu Lilis Tarlia, sudah punya akses dari suami di kelas 1 dan menempati kamar VVIP, apakah selisihnya dapat diklaim ke YKP? Itu tadi udah dijawab juga, sesuai dengan jabatan dan diri masing-masing, dengan catatan penggantian tersebut maksimal 25% dari bantuan kesehatan per tahun masing-masing penerima bantuan. Ya, untuk ya. Mungkin untuk sesi pertanyaan dan usulan dicukupkan sekian. Kami kembalikan lagi ke Bapak Rosihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teh Yanti yang telah melengkapi informasi apa yang disampaikan oleh Pak Didin tadi. Semoga yang sudah terjawab, alhamdulillah, yang belum terjawab nanti bisa langsung menghubungi kontaknya di YKP. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah penyampaian atau menjawab beberapa pertanyaan dan usulan itu akan dilakukan pertanyaan secara langsung. Namun nampaknya dari sisi waktu ini tidak memungkinkan. Kami akan menyampaikan usulan yang masuk langsung. Ada yang satu yaitu dari Pak Usdi Suryana, bahwa untuk dana kesehatan sumbernya tidak hanya mengandalkan dari hibah BJB, tetapi bisa diusulkan satu dari surplus STIE ekuitas, kedua dari keuntungan koperasi,
Ketiga, dari iuran peserta baik pensiunan maupun pegawai aktif. Mungkin dijawabnya nanti ya, bisa ya. Kemudian yang kedua dari Pak Sudi Rahayu, untuk pembelian vitamin untuk menjaga kesehatan selama COVID-19 diperlukan resep dokter atau tidak. Untuk perawatan yang Presiden tindakan bagaimana syaratnya. Kemudian dari Ibu Nurul Gonia Serang, telah melakukan operasi tulang belakang untuk fisioterapinya bisa diganti. Gitu. Itu pertanyaannya. Ya, operasinya sendiri dilakukan pada bulan Agustus 2019. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini menjadi PR YKP, bisa dijawab selanjutnya, nanti bisa langsung kepada beliau-beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian acara kita pada hari ini, dan karena memang waktu sudah terlalu siang, maka marilah kita berdoa bersama. Untuk itu kami mohon Bapak Ustadz Dalimin. Mangga Kang Dali. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, marilah kita hadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya memohon mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa aturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Karena Engkau telah memberikan rahmat dan karunia yang tak kunjung putus-putusnya kepada kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikul Mulk, berkat ridho-Mu lah pada hari ini telah terlaksana pengarahan dan sosialisasi virtual dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai BJB mengenai fasilitas kesehatan dengan lancar, aman dan sentosa di bawah naungan dan kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah segala kegiatan IKPN Bank BJB yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga besar IKPN Bank BJB. Jauhkanlah kami dari segala hal yang mengundang murka-Mu, serta sinarilah hati sanubari kami dengan nur hidayah-Mu. Limpahkanlah nikmat dan karunia-Mu, agar kami dapat menata hari esok yang lebih baik dan lebih indah daripada hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, tanamkanlah sifat rahman-Mu kepada kami semua, rasa persatuan dan kesatuan, persaudaraan, rasa kasih sayang, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, agar tetap terjalin utuh. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Lindungi kami dari segala macam mara bahaya, musibah, dan wabah penyakit yang akan menimpa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Hadi, Kaulah Zat yang Maha Pemberi petunjuk, Kaulah kepada kami benar. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar. Kami sadar, kami berlumuran dosa dan kesalahan, namun kami yakin Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun, Engkau Ghafurur Rahim. Ya Rob, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan ibu bapak kami,
dosa dan kesalahan guru, para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah, kami hanya dapat memohon dan meminta. Namun Engkaulah yang berhak untuk mengabulkannya. Kabulkanlah ya Allah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dalimin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Kami atas nama pelaksana, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Tadi di beberapa kesempatan terjadi juga masalah teknis dan lain-lain. Kemudian kami juga mohon maaf, ada mungkin Bapak Ibu yang tidak sempat bertanya, tetapi sebagian besar saya lihat dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi sudah terjawab, dan alhamdulillah banyak perbaikan-perbaikan untuk kita ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan bertanya pada kesempatan ini, kami persilahkan nanti Bapak bisa menghubungi langsung kontak person dari YKP, yaitu Ibu Yanti dengan nomor HP 0821 2845 6958 dan Pak Dindin 0815 6486 5224. Andai kata nomor ini tidak sempat termonitor, tidak tercatat oleh Bapak Ibu, insya Allah akan kami share di grup komisariat kepengurusan IKP Bank BJB. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.